Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Ega Mardana. Saya dari Administrasi Perhotelan A, Politeknik Pariwisata Nusa Dua Bali dengan NIM 18102023. Dan di kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara mendownload KW Hotel, menginput data di KW Hotel, dan juga melakukan reservasi di KW Hotel. Jadi tanpa menunggu lama-lama lagi, kita lanjut ke videonya. Baik, kita telah sampai di tampilan laptop ataupun PC saya. Jadi dalam pendownloadan KW Hotel, kita memerlukan untuk membuka browser melalui Firefox maupun melalui aplikasi lainnya seperti Google Chrome. Jadi di sini saya akan mencontohkannya menggunakan Firefox aplikasi. Jadi kita buka saja Firefox-nya. Jadi di Google atau di browser kita tinggal ketik saja keywordnya download KW Hotel. Enter. Setelah itu kita pilih web yang pertama atau yang paling atas, yaitu KW Hotel free.in.softonic.com. Lalu setelah ditampilkan menu seperti ini, kita tinggal klik saja yang free download for Windows yang berwarna hijau. Setelah itu kita klik lagi di sini free download for PC yang berwarna hijau juga. Kita tinggal tunggu sebentar. Setelah ada tampilan yang seperti ini, kita klik save file dan proses pendownloadan akan berjalan di sini. Jadi yang perlu kita lakukan selanjutnya itu menunggu KW Hotel ini di-download dan melakukan install di PC kita atau laptop kita. Baik, jadi setelah kita download, itu akan berada di dalam PC kita di menu download. Jadi ini merupakan aplikasi KW Hotel yang saya telah download minggu lalu dan yang tadi saya cut dulu karena saya setelah mendownloadnya, jadi biar tidak mubazir seperti ini. Jadi dalam menginstal KW Hotel kita hanya perlu mengklik aplikasinya. Setelah itu kita tunggu beberapa saat. Lalu di sini kita klik yes. Kita gunakan language-nya English saja. Kita next di sini. Kita agree saja. Lalu ini merupakan di mana nanti folder atau file dari KW Hotel aplikasi ini ditempatkan. Jadi kita bisa memilih tempatnya di mana yang sesuai keinginan kita. Ini saya klik next, habis itu next. Lalu klik install. Jadi kita akan tinggal menunggu proses penginstalan ini saja. Setelah itu, aplikasi KW Hotel ini akan terpasangkan di laptop atau PC kita. Lalu apabila sudah proses ini selesai, kita tinggal klik next dan finish. Maka aplikasi KW Hotel yang kita download sudah terpasangkan di perangkat atau komputer kita. Jadi KW Hotel ini akan langsung membuka dirinya secara langsung. Sebaiklah kita telah sampai di tampilan KW Hotel. Jadi di sini mengapa di sini telah ada data-data
kamar atau data room yang telah saya input dikarenakan saya telah menggunakan aplikasi ini dan juga telah melakukan input data kamar yang saya perlukan. Jadi caranya dalam menginput data room atau data kamar, kita perlu mengklik icon room yang ada di sebelah atas ini. Dan lalu ini merupakan semua data-data kamar yang telah saya input sebelumnya. Jadi caranya untuk menginput datanya, kita klik add new room atau tanda plus yang ada di sini. Dan kita bisa edit room numbernya. Misalkan saya menggunakan 307 dan misalkan nama kamarnya yaitu SUD atau suite double, dan di floor ini terletak di lantai ke-3. Misalkan, jadi jika namanya suite double akan memerlukan bed double pula. Jadi kita bisa tambahkan bed double 1 dan misalkan memerlukan extra bed 1 pula. Untuk selanjutnya kita ke menu equipment. Jadi kita bisa juga menyeting equipment yang diperlukan di dalam kamar ini. Misalkan TV kita centang saja, safe deposit box kita centang, dan refrigerator dan yang lainnya yang kita perlukan. Jadi saya misalkan centang ketiga ini saja. Selanjutnya yaitu advance. Di advance kita juga bisa menyeting kondisi kamar yang kita perlukan. Misalkan kamar itu masih kotor atau belum dibersihkan, kita klik needs clean. Dan selanjutnya apabila kondisi kamar itu sudah bersih tapi belum dicek sebelumnya, kita bisa klik clean saja. Dan apabila kondisi kamar tersebut sudah kita bersihkan tetapi sudah kita cek pula, kita juga bisa mengklik clean check di sini. Jadi setelah kita menyeting semua keperluan-keperluan kamar ataupun kondisi-kondisi kamar yang kita sudah tentukan sebelumnya dan kita sudah yakin, kita bisa klik icon centang di sini, apply dan add another. Kita klik saja dan akan langsung ke menu room berikutnya dan langsung otomatis ke room 308. Saya close saja di sini. Jadi ini merupakan 307 ini merupakan room yang telah kita buat sebelum tadi. Jadi apabila kita ada kesalahan dalam mengecek atau menyeting room tersebut, kita bisa mengedit room sesuka hati kita dengan cara kita mengklik satu kali, klik 307, lalu klik icon edit yang ada di sini. Dan kita bisa mengeditnya dengan semua keinginan kita. Sip. Dan jikalau kita memerlukan untuk menghapus room ini, kita bisa juga menghapus menggunakan delete select room. Kita caranya tinggal mengklik sekali dan mengklik tanda silang atau delete select room ini. Jadi saya akan terangkan lagi cara menginput KW Hotel yang kedua agar kalian lebih paham lagi. Kita add new room atau tanda plus ini, lalu secara otomatis room numbernya akan menjadi 308 sesuai dengan urutan room number sebelumnya. Jadi kita bisa namakan 308 itu misalkan STT atau standar twin, terletak di floor karena floor 3 misalkan,
dan menggunakan bed karena dia standar twin, menggunakan bed single sebanyak 2. Dan apabila memerlukan double extra bed, kita bisa tambahkan extra bed 1 maupun 2. Jadi saya misalkan menggunakan extra bed 1 saja. Untuk equipment kita bisa centang lagi di sini. Refrigerator, bedroom, safe deposit box, dan TV. Dan untuk di menu advance kita bisa menambahkan kondisi kamar, needs clean, clean, dan clean check. Kita bisa misalkan kamar ini sudah bersih dan sudah dicek, kita bisa klik clean check. Sudah kita apply. Jadi sudah berisi 308 dan 307, sudah terjadi penginputan data kamar di kamar 308 dan 307. Baik, itulah tadi cara menginput data kamar menggunakan aplikasi KW Hotel. Dan selanjutnya saya akan menerangkan bagaimana cara melakukan reservasi di KW Hotel. Baik, untuk melakukan reservasi kita bisa langsung ke menu kalender. Di sini tampilannya akan seperti ini. Jadi di sini kita juga bisa menyeting bulan, tahun, dan tanggal yang kita perlukan. Misalkan saya gunakan bulan Juni dan dari tanggal misalkan tanggal 10. Kita bisa menambahkan reservasi dari tanggal 10 di sini. Misalkan saya tambahkan reservasi di 202, yaitu standar twin dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 13. Habis kita blok, kita bisa klik tanda centang atau add reservation. Setelah itu kita klik add customer di sini. Dan misalkan kita gunakan customernya yaitu Mr. Black Johnson. Dan kita bisa tambahkan company-nya yaitu Bagus, misalkan saya gunakan Bagus Travel. Dan kita juga bisa menyeting address-nya, misalkan Kampial, Nusa Dua, Bali. Punya misalkan 0362 13. Dan yang lainnya, data yang kita perlukan untuk melakukan reservasi kita bisa tambahkan di bawah, misalkan seperti email, business registry number, birth date, other, dan comment. Jadi kita bisa menambahkan apapun yang kita perlukan di sini. Setelah kita tambahkan semuanya yang kita perlukan, kita bisa klik save di sini dan juga klik save lagi untuk Mr. Black Johnson-nya. Yes. Ini dikarenakan data-data yang saya klik ini belum lengkap, jadi saya perlu melengkapkannya lagi nanti. Di sini telah diisi Mr. Black Johnson, company-nya yaitu Bagus Travel, dan kita bisa nambahkan phone number-nya dan juga emailnya di sini. Itu setelah semua yang kita perlukan sudah terisi, jadi kita bisa mengklik tanda centang atau save di sini. Jadi otomatis di tanggal 10 sampai dengan tanggal 13
Juni 2021 akan terbooking Mr. Black dari Bagus Travel. Seperti itu. Saya akan contohkan lagi ke reservasi berikutnya. Misalkan di sini reservasi yang ada di kamar 101 yaitu standar twin. Misalkan dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 14. Kita blok, habis itu kita add reservation. Jadi di sini telah berisi check-in date-nya tanggal 11 dan check-out date-nya tanggal 14. Jadi kita tinggal add customer lagi, dan setelah itu kita ketik nama customer-nya siapa. Misalkan Mr. and Mrs. and Mrs. Dana. Misalkan address-nya dan dari Buleleng, Bali. Phone number-nya misalkan 081 321 1234. ID dan passwordnya misalkan 1129001. Emailnya kita misalkan juga dana@gmail.com. dana@gmail.com. Nationality-nya kita misalkan gunakan Indonesia. Kita cari di sini Indonesia. Setelah itu birth date-nya kita bisa tambahkan misalkan Oktober 2008. Kita ganti dulu, gunakan tahunnya kita ganti misalkan 1999 Januari tanggal 1. Nah, untuk birthplace-nya kita bisa menggunakan misalkan Sewirit. Dan comments atau catatan yang perlu kita gunakan, kita bisa catat di sini pula. Jadi misalkan dia menggunakan agensi atau company, kita bisa tambahkan company, misalkan lagi Bagus Travel. Bagus Travel lalu tampil. Dan kita tinggal save dan save lagi, dan kan ada reservasi di sini atas nama Mr. and Mrs. Dana dengan company Bagus Travel dengan phone number 081 321 1234 dan emailnya dana@gmail.com. Jadi setelah semua tersetting, kita tinggal klik save dan secara otomatis reservasi akan terbooking dari 11 Juni sampai dengan tanggal 14 Juni 2021. Jadi saya akan lanjutkan lagi satu saja penjelasan mengenai reservasi ini. Misalkan di kamar SUD suite double di 304, misalkan tanggal 15 sampai dengan tanggal 18. Kita blok, habis kita blok kita klik tanda centang atau add reservation di sini. Setelah itu kita add customer lagi, misalkan dengan nama
Mr. Mrs. misalkan Mrs. Putu Lucy. Dan social security kita bisa edit, addressnya kita bisa gunakan misalkan Sririt Buleleng Bali. Dan untuk phone number kita bisa gunakan 0362 misalkan 12345. Nah, kita misalkan juga emailnya yaitu tulusi@gmail.com. Nationality-nya karena dia dari Buleleng Bali, nationality-nya yaitu Indonesia. Kita cari Indonesia di sini. Indonesia. Birth of date misalkan 2000 dan tanggal 16 Januari. Di sini cari tanggal 16 Januari. Tanggal 16. Oke, sudah. Jadi birthplace-nya misalkan Sririt. Apabila customer ini berasal dari company, kita bisa klik company, dan apabila customer ini tidak berasal dari company manapun atau customer perorangan tanpa melalui agency, kita juga bisa mengklik non corporate. Jadi di sini karena contoh yang dua tadi sudah saya contohkan menggunakan company, jadi di sini saya tidak menggunakan company lagi. Jadi kita tinggal save. Di sini sudah ada customer datanya yaitu Mr. Putusi, Mrs. Putu Lucy dengan phone number-nya dan emailnya. Jadi kita tinggal save dan selesai. Jadi itu dia tadi cara penginputan data room dan cara penginputan data reservasi dan cara melakukan reservasi di aplikasi KW Hotel ini. Baik, itu tadi penjelasan video dari saya tentang bagaimana cara mendownload KW Hotel, menginput data di KW Hotel, dan juga melakukan reservasi di KW Hotel. Jadi dapat kita tarik bahwa KW Hotel ini sangat berguna bagi kita sebagai mahasiswa, dikarenakan di KW Hotel kita bisa melakukan reservasi, kita bisa melakukan input data, melakukan check-in, check-out, dan juga di KW Hotel kita bisa tahu sistem informasi yang digunakan di sebuah hotel. Jadi itu saja video dari saya. Apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, yang dilakukan sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan para Santi Om, Santi Om.